4 jam yang lalu saya ada pertanyaan dari etnis Simalungun, bahas antena Yagi dong untuk modem 4G LTE. Sekalian bahas modem outdoor Mikrotik LHG SXT LTE. Ini yang modem outdoor Mikrotik. Saya belum pegang, saya nggak punya juga. Jadi paling kita yang bawah ini paling lihat di Google aja ya. Kayaknya yang antenanya kayak parabola gitu sih, kalau nggak salah. Tapi saran saya sih ngobrol lah sama teman-teman kayak Pak Vales sana. Wush, keren banget ya. Bagus banget sih. Harganya kagak tahu berapa. Dijual kagak? In stock. Ini ada di Shopee. Coba lihat harganya. Gue pengen tahu aja harganya berapa ya. Bisa nggak kita kadalin? Harganya 3 juta perak. Oke. Ini modem LTE ini harga 3 juta rupiah. Ini harga 3 juta rupiah. Colokannya apa? Nggak keluar sih. Ya. Kagak keluar. Coba. Bener nih. Keluar. Kayaknya colokannya kabelan ini. Keren nih. Asli keren. Ini kabelan nih kayaknya. Turun ke bawahnya kabelan. Tuh kan. Naga-naganya kabelan langsung deh. Ini tinggal SIM card dimasukin. Power heater. Kabelan kan. Kabelan turun ke bawah. Jadi udah ada modemnya, ada router di dalamnya. Udah enak, tinggal pakai aja. Jadi yang ini oke banget sih, 3 juta tapi ya. Sekarang kita akan coba gainnya berapa, gak tahu nih. Coba ada tulisan gainnya berapa nggak antenanya. 9 dB. Ini antena 9 dB ya. Ini yang penting harus diingat nih. Antenanya 9 dB. Oke, 2 polarisasi 9 dBi antenanya. Ini angka ini penting sih sebenarnya. Oke. Frekuensinya LTE nggak ditulis dia frekuensi berapa ya. Tapi LTE yang kita pengen tahu, frekuensi LTE bekerja di berapa. Frekuensi LTE. Oke, ini ada LTE frekuensi band. Kemungkinan Indonesia sekitar 1,8 GHz. Ini dia. Frekuensi kita yang ini kalau nggak salah. Yang ini dia. 1,8, 1,7 daerah sinilah frekuensi-frekuensi yang kita pakai. Jadi sekitar 1,8 ya. Di sini yang kita pakai. Jadi 1710 uplink, downnya 18. Oke, 1700 sampai 1900, 1700 sampai 1900 yang kita pakai daerah sini. Oke. Jadi kita harus ngerancang antena Yagi pada daerah sini, dan ini referensi kita Mikrotik 9 dBi. Gedein lah biar kelihatan. 9 dB Mikrotik. Sementara kita tahu frekuensinya 1700 sampai 1900-an yang kita pakai. Oke. Gimana cara ngerancang antena Yaginya? Ini pertanyaan. Bisa nggak kita rancang antena Yagi LTE? Bisa. Software yang kita pakai adalah MM-ANA. Oke. Anda bisa ambil softwarenya. Ini MM-ANA free. Cuman ini masalahnya, ini download free MM-ANA GAL 2.1 exe. Cuman masalahnya ini exe window, makanya sebelumnya saya udah bikin video instalasi Wine di Linux supaya saya bisa jalanin ini sih sebenarnya. Oke, download. Mana dia? Ini dia lagi download. Scan antivirus dulu. Ini dia download. Oke, kita download 14 detik, 10 detik. Oke, jadi cukup cepat downloadnya. Besarnya cuma 2,6 MB. MM-ANA ini bisa jalan di Windows. Oke, dan saya akan coba ngerancangin buat anda antena Yagi di frekuensi LTE ini, supaya bisa dicolokin ke modem USB. Jadi anda butuhnya modem USB atau MiFi. Ada nggak ya? MiFi. Butuhnya harus ada pigtailnya ya. MiFi with pigtail.
harus ada pigtailnya supaya bisa dicolokin sama antena eksternal. Nah, ini ada jual pigtail MiFi Huawei 5577 sama modem-modemnya, harus beli sama modem-modemnya. Nah, ini dia antena pekuat sinyal modem MiFi. Ini makhluknya, ada pigtailnya kayak gini. Ini ujungnya seperti ini. Ini colokannya SMA. Pigtailnya harganya harganya lumayan. Alat penguat sinyal modem. Ini udah sama antenanya enggak sih? Oh, udah sama antenanya dia. Udah jual sama antena-antenanya. 300.000 udah sama antena kayak gini, udah bagus antenanya. Oke. Jadi kalau saya saran sih, kalau nggak mau pusing kepala, beli sama antenanya ini sekalian. Oke. 300 ini. Kalau pigtailnya doang, saya suka nyarinya di Glodok sih, pigtail. Nah, pigtail modem MiFi router ini. Jadi tergantung, pigtail ini tergantung pada si modem yang kita pakai loh, hati-hati. Jadi pigtailnya beda-beda untuk tiap modem. Anda harus pastiin dulu. Jadi modem ini ada pigtailnya enggak, pigtailnya harganya berapa. Nah, ini kayak gini nih. Oke. Tergantung modemnya. Jadi kalau yang ini tadi kan Huawei berapa, 5577 atau berapa nih yang ini. Jadi tergantung ya, 5577. Jadi harus pastiin dulu modemnya apa, bisa dicolokin pigtail enggak, baru nanti bisa colokin antena. Oke. Jadi tekniknya adalah nanti Anda harus survei modem yang dipakai apa, pigtailnya ada enggak. Terus ini konektornya adalah konektor SMA, gitu ya. Ini SMA apa nih? Cewek nih, cewek. Nah, misalnya Anda sudah punya semuanya, modemnya sudah ada, pigtailnya udah ada. Jujur sih jatuhnya lebih murah daripada yang ini. Lebih murah daripada 3 juta. Cuman tetap aja sekitar sejutaan sih. Soalnya MiFi kan sekitar 700-an ribu ya. 500-nya 700.000. Terus kabel yang ini nih. Kabel ini biasanya kita nyebutnya kabel teflon. Jadi pastiin pakai kabel teflon. Jangan mau kalau dikasih yang RG58 atau 59, jangan mau pakai yang itu. Jelek banget nanti kualitasnya. Oke. Kadang-kadang mereka ngasihnya RG. Ini butut hasilnya kalau pakai RG. Oke. Jadi pastiin kabelnya kabel teflon ya, ngomongnya gitu. Kabelnya kabel teflon warnanya coklat kayak gini. Kalau RG warnanya hitam. Jadi pastiin pakai kabel teflon. Terus ini konektornya SMA yang cocok. Harganya sekitar 25.000 tuh konektor SMA. Oke. Beres ya? Atau saya gambar kali ya, biar Anda hidupnya rada enak. Oke. Jadi untuk proyek kayak ginian Anda butuh sebaiknya modem MiFi di sini. MiFi. Contohnya E5577 tadi Huawei. Oke. Terus dari sini Anda butuh pigtail. Ini ada konektornya. Harus cocok. Oke. Jadi di sini pigtail. Ini modemnya harganya sekitar 500 sampai 700 ribuan. MiFi ya, MiFi. Pigtail tuh bisa sekitar 150 ribuan. Termasuk konektor ini ya. Ini konektornya SMA biasanya. SMA. Cari pasangannya sebelah sini. Kalau yang kita cewek, biasanya cewek, yang ini cewek, kitanya cowok buat ke antenanya. Nah, kemudian di sini kabelnya kabel teflon. Kabel itu istilah pasarnya teflon ya. Kabel teflon. Sebetulnya bukan teflon sih itu. Tapi kalau di pasar ngomongnya kabel teflon. Pokoknya warnanya coklat. Warna coklat. Kayak gitulah. Coklat metal gitu. Oke. Sebaiknya sependek mungkin kabel ini. Kabel ini sependek mungkin. 50 cm, 20 cm. Udah gitu di sini pasti antena Yagi. Yang buatan kita. Oke. Di sini antena Yagi. Frekuensinya 1700 sampai 1900 MHz.
Oke, ini frekuensi LTE di daerah situ. Yang kita pakai di Indonesia frekuensinya itu. Nah, pertanyaannya, ini kabel ini tergantung Anda bisa dapatnya di mana. Saya kemarin belinya di mana sih? Tukang loak sih. Bisa dapat sekitar 20.000, 30.000 perak kalau cuma 20 sentian ya. Jadi kadang-kadang bisa dapat di tukang-tukang loak sih kalau lagi beruntung. Bisa, kalau nggak beruntung Anda bonyok. Bisa 100 ribuan sendiri nih kabel. Kabelnya bisa mahal soalnya. Oke. Nah, sekarang tinggal antenanya. Antenanya disimulasiin pakai software MM-ANA buat simulasinya. Sekarang saya akan coba simulasikan. Software udah di-download kayaknya tadi. Ini download, ini udah ke download. Oke. Sekarang saya akan install softwarenya. MM-ANA, nah ini ya. Ini unzip. Oke. Keluar MM-ANA basic setup. Ini keluar. MM-ANA basic setup exe. Exe itu window. Jadi saya akan coba jalankan wine MM-ANA basic setup exe. Perhatikan ini exe aplikasi window ya. Saya jalankan di Linux pakai wine. Jadi caranya wine aplikasinya saya enter. Ini wine-nya pertama kali saya jalankan juga. Mudah-mudahan jalan, nggak tahu bisa jalan apa kagak. Pakai doa nih mudah-mudahan jalan. Ini kayaknya jalan. Ini kelihatan install. I accept agreement, next. Basic, next. Create text of action, next. Ini install. Kayak window banget lah udah. Tapi window jadul ya, ini window jadul, bukan window yang baru-baru, yang Windows 10 bukan. Windownya Windows XP ini. Nah, ini aplikasi buat ngerancang antena. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaannya. Ini untuk Yagi 4G atau LTE. Jadi kita udah tahu frekuensinya adalah 1800-an kira-kira. Nah, sekarang kita akan bikin antena ini supaya Yagi pada frekuensi 1800, dan lawan kita adalah Mikrotik yang aslinya LHG XXT LTE yang gainnya cuma 9 dB. Kita akan coba bikin Yagi yang gainnya lebih dari 9 dB. Kalau sama-sama 9 dB, keuntungannya nggak terlalu banyak. Tapi kalau kita lebih tinggi dari 9 dB, kita lebih untung sih sebenarnya. Oke. Sekarang caranya gini. File, open. Nah, di sini udah ada folder antena. Di sini ada VHF BIM. BIM itu Yagi. BIM itu Yagi. Saya cari BIM yang di 400 MHz, 430 MHz. Oke, 12 elemen, 430 MHz. Oke. Atau ini lebih dahsyat lagi. 15 elemen, 23 cm. 23 cm itu sekitar 1200-an. 1200-an mega. Udah deket sama frekuensi yang kita mau sih sebenarnya. Kalau mau yang gila bisa yang ini nih, 15 elemen 23 cm. Ini gila. Bagus banget yang ini. Oke. Saya gila dulu ya. Saya gila dulu. 15 elemen 23 cm. Ini dia makhluknya. Oh, sorry. Ini saya bisa putar-putar nih sebenarnya. Bentuk antena Yagi seperti ini. Elemennya ada 15 harusnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 elemen. Nah ini nih, ini ada ukurannya. Ini wire nomor 1. Ini yang bolt. Oke. Kalau mau ukurannya adalah 0,11 meter. Jadi berapa tuh? 11 cm. Ini panjangnya 11 cm. Koaksnya masuk di sini. Oke. Satu masuk ke kiri, satu masuk ke kanan. Koax kan ada dua kabel ya. Ground sama ini. Jadi satu masuk kiri, satu masuk ke kanan, dan panjangnya 11 cm. Kita lihat elemen nomor 2. Geser dia. Ini 10 cm. 0,99 meter ya, 9,9 cm. Bener nggak sih? 1 meter kan 100. 0,1 10, bener. 9,9 cm. Yang ini 9,9. Ini jaraknya bisa kita lihat dari sininya sih nanti.
Ini semua harus benar semua jaraknya ya. Jaraknya tuh ini X-nya. Sorry. Nih, lihat di X2 ya. Ini 0,7 cm, dari sini 7 cm. Ininya 9,9. Ini 14 cm, ya 14 cm. Ininya 99 lagi. Ini 98. Ininya 0,2. Tapi ini frekuensinya masih salah. Ini frekuensinya masih di 23 cm band. Saya harus pindahin ke 1700. Jadi caranya, ini kalkulasi harus diulang lagi. Saya masuk, jadi ini tadi saya load dulu di 1200 MHz, 15 elemen. Saya ganti frekuensinya. Oke. Caranya tuh, nah ini dia, edit wire scale. Ini penting nih, wire scale. Saya pindahin frekuensi barunya adalah 1700. 1800 MHz. Oke. Oke. Jadi pindah, ketinggiannya saya bikin 20 meter. Ini jangan 20 meter ketinggiannya. 15 meter aja lah. Oke. 15 meter, materialnya aluminium wire. Aluminium wire. Oke. Jadi nanti semua bahannya aluminium. Cuman perhatiin kalau kita lihat ini tengahnya nggak boleh pegangannya nggak boleh ini ya. Pegangannya nggak boleh metal sih sebenarnya. Saya pernah eksperimen pakai kayu aja nih. Sininya kayu. Bisa. Kalau yang gila yang rada bagusan dikit mah bisa pakai pralon, tapi bagusan kayu sih, lebih solid dia. Pralon masih gampang bengkok-bengkok, kayu lebih getas, lebih susah bengkok-bengkok. Jadi kalau suruh milih saya pakai kayu sih ininya. Boomnya pakai kayu. Udah gitu ininya diiketin ke kayu apa gimana caranya lah supaya nempel ke kayu. Gitu ya. Oke, sekarang ini baru dikalkulasi, belum dioptimasi. Saya optimize sekarang. Optimize-nya di gain-nya nggak usah dioptimize, front to back ratio-nya, SWR-nya dioptimize. Band setting 1800 oke. Oke. Semua elemen dioptimize, saya start optimize. Nih, dia akan SWR-nya di 50 ohm. Dia akan berusaha SWR-nya di 50 ohm. Oke. Perhatiin gain saya totalnya itu adalah jauh lebih tinggi daripada itu. Daripada punyanya Mikrotik nih. Oke. Ini masih ngitung loh dia. Gainnya ganas. Ini gainnya sekitar 15-an nih kelihatan. Gainnya 15 dB. Oke. Saya no, nggak usah. Gain 15 dB. Kalau kita mau ngelihat plotnya dia, ini pola radiasinya seperti ini. SWR-nya coba kita all point. Ini SWR-nya dia 1,1, antara 1,7 sama ini masih 1,1 lah, belum sampai 1,5, jadi lebar banget. Impedansinya sekitar 50 ohm terus, gainnya sekitar 20-an. Gainnya 20, jadi totalnya jumlah tuh ya, gainnya sekitar 20-an dB, jauh lebih tinggi daripada gain yang didapat dari Mikrotik. Pola radiasinya kira-kira seperti ini, bisa kita lihat. Oke. Ini setupnya kita. Nih. Sekarang kita lihat ukurannya, bisa kita lihat di sini ukurannya. Balik lagi ke wire 1. Ini wire 1. Sekarang panjangnya 0,07. Ini panjangnya berapa nih? 7 cm ya? 7,5 cm. 7,5 cm ini panjangnya. Oke. X-nya 0. Sekarang yang nomor 2. X-nya 5 cm, pindahin 5 cm ke sana. Panjangnya 6,8. Pindahin lagi 10 cm sekarang. 10 cm. 10,6. Ini 7,1 cm.
Jadi Anda harus berubah-ubah terus ya. Jadi jaraknya berubah, ukuran ini juga berubah. Ukurannya harus dicatat satu-satu loh ini. Ini 7 cm nih. Ini 6,8. Ini 6,7. Terus berubah terus makin kecil ke depan. 6,5, 6. Oh ini di belakang. Makanya dia 8,2 cm lebih panjang belakang. Jadi kira-kira mainnya sekitar totalnya cuma sekitar 7 sentian. Dan ini saya ngerancang pakai kawat aluminium, dipotong aja kawat aluminium dipotong. Sebagai pemegangnya bisa pakai kayu sih, ininya kayu. Saya pernah bikin antena pakai kayu itu, ada di wiki saya, cuman bukan frekuensi itu yang saya pakai. Nih kalau mau ngelihat di wiki saya ada antena 21 MHz. Oke, wah salah. Mana aja lah, mana. Ada fotonya juga kalau nggak salah. Ini dia. Sorry. Antena mati radio ya. Balon buatan sendiri. Ini nih. Ini saya bikin. Ini pakai kayu ininya. Cuman ini panjangnya 6 meter ya, soalnya frekuensinya 21 MHz. Ini fotonya waktu saya bikin. Jadi bentuknya kayak gini aja sih bikinnya, pakai kayu. Dan ini saya bisa komunikasi ke Rusia, kemana segala macam sih. Ini dia makhluknya yang kita bikin. Seru ya. Cuman ini antena gede loh, ini panjang total 6 meter sekian. Jadi ini antena panjang banget. Coba lihat, ini waktu dinaikin ke atasnya, ini boomnya kayu sih. Ya ini waktu dinaikin ke atas saja. Ini dia. Jadi bisa pakai kayu sih. Jadi saya udah pernah nyoba. Cuman kalau antena yang kecil kayak gitu kita bisa pakai list buat apa sih? Buat di rumah-rumah itu. Lumayan harganya cuma 3.000 perak lah, murah. Jadi bisa pakai list. Cuman cari list yang panjang ya, jangan dipotong gitu ya. List panjang jangan kepotong. Supaya bagus, supaya lurus gitu. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Etnis Simalungun. Kalau mau beli sih mendingan beli yang ini. Atau kalau mau beli lagi bisa sih cari yang tadi juga ada di Bukalapak segala macam, ada yang udah jadi. Teman saya lagi pengen ngasih tahu bahwa kita bisa bikin sih, jatuhnya murah banget sih sebenarnya kalau mau bikin. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran buat Mas Etnis Simalungun dan teman-teman yang lain buat bikin antena 4G